dimanapun kita berada. Apa kabar? Kiranya semua berada dalam keadaan sehat ya. Kalaupun ada yang sedang kurang sehat, sedang batuk atau pilek, kiranya tidak mengurangi semangat kita untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan akan menerangi hati kita sehingga membuat kita sukacita. Dan ingat, hati yang sukacita, hati yang gembira akan menjadi obat. Saudara dikasih Tuhan, kita kembali akan merenungkan firman Tuhan yang menjadi landasan khotbah Minggu tanggal 19 Februari tahun 2023. Dan minggu ini akan dinamakan Minggu Pasion yang pertama. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita siapkan hati, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang penuh kuasa dan penuh kasih, kami mengucap syukur Tuhan, hari ini masih Tuhan berikan kami kesempatan baru supaya kami bisa memakai hidup kami ini merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, sehingga kami memperoleh hikmat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, terutama di dalam menghadapi setiap pencobaan dan penderitaan di dalam hidup ini. Sehingga hidup kami menjadi berkah dan menjadi teladan di dalam iman bagi sesama kami. Ke dalam tangan-Mu kami berserah, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya. Yesaya pasal yang ke-50 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 6, demikianlah isinya. Judul yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia, Ketaatan Hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Sampai demikian firman Tuhan yang menjadi landasan renungan kita, dan yang menjadi tema adalah Tuhan memberikan hikmat di dalam penderitaan. Saudara yang dikasih Tuhan, minggu ini kita mulai memasuki minggu-minggu pasion yang mengingatkan kita akan minggu-minggu sengsara Yesus di dalam menuju peristiwa penyaliban. Saudara yang dikasih Tuhan, berbicara tentang kesengsaraan atau penderitaan, tentu siapapun kita, kalau boleh menghindar dari penderitaan, pasti kita akan menghindar. Bahkan seringkali kita sebelum terjadi penderitaan, kita sudah mengantisipasi, melakukan berbagai upaya supaya jangan sampai menderita. Misalnya, dalam mempersiapkan masa depan anak-anak kita bagi yang sudah berumah tangga, supaya anak-anak bisa tumbuh kembangnya tidak terganggu, tidak kekurangan gizi, bisa bersekolah sampai perguruan tinggi, maka kita melakukan berbagai upaya antisipasi agar cukup keperluan hidup anak-anak kita. Atau bagi yang sedang menata hari esok, ya, mempersiapkan akan berumah tangga, ya, bagi yang belum berumah tangga, berencana supaya nanti berumah tangga bisa hidup berkecukupan, punya rumah, punya ini, punya itu, maka akan dilakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi supaya kehidupan rumah tangganya kelak cukup dan bahagia, ya. Dan masih banyak lagi cara-cara yang kita lakukan secara logika untuk mengantisipasi
penderitaan. Tetapi kalaulah pada saat ini kita sudah berada di dalam penderitaan yang tidak bisa dielakkan lagi, bagaimana sikap kita? Bagaimanakah respon kita? Apakah kita akan berusaha sesegera mungkin keluar dari penderitaan tersebut? Bagaimanapun caranya harus keluar dari penderitaan? Atau kita akan mencari hal-hal yang positif dari penderitaan yang sedang kita alami? Mari saudara yang kasih Tuhan, kita belajar dari Nabi Yesaya melalui nats khotbah kita, dan juga belajar melalui Yesus di dalam bacaan kita Matius 16 ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Saudara yang dikasih Tuhan, konteks kitab Yesaya ini, pasal yang ke-50, ini merupakan masa di mana bangsa Israel masih berada di dalam pembuangan. Dan mereka terus mempertanyakan di mana Allah, di mana janji Allah. Karena ketika itu mereka, bangsa Babel yang telah memperbudak mereka, telah ditaklukkan oleh bangsa asing, bangsa Persia. Mereka yang merupakan tahanan bangsa Babel, ternyata bangsa Babel sendiri telah ditahan dan ditaklukkan bangsa Persia. Ini menyebabkan kehidupan mereka semakin terpuruk. Sehingga di dalam keadaan tersebut mereka mulai bertanya-tanya, kenapa Tuhan Allah berjanji akan menciptakan masa depan yang baru? Ya. Pasal 48 khususnya ayat 21 mengatakan bahwa Allah akan memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus, dan Allah akan mengeluarkan air dari gunung batu. Artinya hal-hal yang luar biasa akan Tuhan kerjakan. Tetapi mengapa yang mereka rasakan kenyataannya justru kebalikan dari janji Allah? Ini membuat mereka bertanya-tanya. Disitulah Nabi Yesaya menaikkan nyanyian hamba untuk mengajak umat hidup di dalam ketaatan. Kata Nabi Yesaya, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat kepada yang letih dan lesu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, lidah adalah anggota tubuh yang kita pakai untuk berkata-kata. Ada satu lirik lagu yang mengatakan, memang lidah tak bertulang. Artinya apa? Satu sisi lidah ini bisa kita pakai berkata-kata untuk membangun semangat hidup orang lain. Tetapi di sisi yang lain, lidah ini juga bisa mengucapkan kata-kata yang membunuh semangat hidup orang lain. Ya. Bisa membangkitkan semangat, bisa juga membunuh semangat orang lain. Tetapi dalam hal ini Nabi Yesaya berkata bahwa Tuhan memberinya lidah seorang murid, dalam arti lidah yang mengatakan kata-kata yang sesuai dengan apa yang telah diajarkan kepadanya. Sehingga ia bisa berkata-kata memberi semangat kepada yang letih dan lesu, yaitu bangsanya sendiri yang tengah berada di dalam kesengsaraan dan menanti-nantikan janji Allah. Selanjutnya kata Nabi Yesaya, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku. Ini menunjukkan bagaimana hubungan Nabi Yesaya dengan Allah. Setiap pagi artinya rutin. Tiada hari tanpa Allah mempertajam pendengaran Nabi Yesaya. Dan seorang murid, kita tahu seorang murid itu percaya penuh pada gurunya dan akan mengikut apa yang dikatakan oleh gurunya.
Sehingga maksud dari perkataan Nabi Yesaya ini adalah sebagai seorang nabi yang menempatkan diri layaknya seorang murid terhadap Allah, di mana dia pendengarannya itu dipertajam oleh Allah agar tidak hanya mendengar suara-suara keduniawian, tetapi mendengarkan suara-suara keilahian, yaitu apa yang dikehendaki Allah untuk ia kerjakan. Ini mengingatkan kita bahwa seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap kita menghadapi masalah atau mendapat satu penderitaan, yang kita dengar adalah keluhan-keluhan yang berasal dari dalam hati kita sendiri, dan juga keinginan-keinginan yang adanya di dalam hati kita sendiri. Maunya begini, maunya begitu. Tetapi Nabi Yesaya mengingatkan bahwa mendengar seperti seorang murid kepada Tuhan berarti dalam hal ini ia mau mengikut di jalan Tuhan. Bukan apa yang ku mau, apa yang dimaui bangsa Israel, tetapi apa yang dimaui oleh Tuhan, apa yang dikehendaki oleh Allah. Lalu selanjutnya kata Nabi Yesaya, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Bangsa Israel dalam penantian menanti janji-janji keselamatan dari Tuhan Allah, bukannya hidup di dalam kesabaran, bukannya bertahan, bukannya setia berdoa kepada Tuhan, melainkan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Di mana selain menyembah Tuhan Allah, mereka juga mencampurkan kepercayaannya dengan menyembah ilah-ilah lain. Sehingga mereka menjadi tuli dan buta terhadap firman Tuhan. Inilah yang dimaksud di dalam kitab Yesaya 42 ayat 20. Dikatakan Nabi Yesaya, engkau melihat banyak tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar. Karena apa? Karena mereka tidak peduli kehendak Allah. Mereka hanya peduli akan keinginannya untuk cepat-cepat keluar dari penderitaannya. Keinginan untuk cepat-cepat keluar dari penderitaan membuat mereka mengandalkan ilah-ilah lain. Mana tahu berhasil, begitulah kira-kira. Ibaratnya membuka pintu yang terkunci, yang kuncinya sudah hilang. Segala alat-alat akan diandalkan untuk membuka pintu tersebut supaya segera terbuka. Mana tahu bisa. Maka Nabi Yesaya menunjukkan bahwa Allah lah kunci utama dan satu-satunya kunci keselamatan, sehingga menderita pun ia bertahan, punggungnya pun diberinya untuk orang-orang yang hendak memukulnya. Artinya apa? Dia bertahan di dalam penderitaan. Dia tidak sembunyi sama sekali. Dia tidak menghindar sama sekali, karena dia percaya penderitaan adalah proses menuju keselamatan. Karena Tuhan Allah telah berjanji, dan dia percaya Tuhan akan tetap setia kepada janjinya. Inilah yang dinantikan oleh Nabi Yesaya. Dan ini juga yang telah dinyatakan oleh Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus telah menyuarakan penderitaan yang akan dia alami kepada para murid. Para murid tidak percaya. Petrus bahkan menyanggah Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus berkata, engkau tidak mengerti. Tuhan Yesus tidak menghindar dari penderitaannya meskipun dia anak Allah. Karena apa? Karena dia percaya inilah rancangan keselamatan bagi umat manusia. Lalu bagaimana respon kita atas renungan ini? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga tidak terlepas dari berbagai permasalahan hidup
yang membawa kita pada penderitaan. Mungkin hari ini ada dari kita yang sedang berduka karena ditinggal oleh orang yang kita kasihi untuk selama-lamanya. Atau mungkin ada yang baru ditinggal oleh anak, baru ditinggal oleh orang tua, baru ditinggal oleh kekasih untuk selama-lamanya. Mungkin ada juga kita yang tengah menderita akibat usahanya merugi, atau mungkin karena putus pekerjaan, atau mungkin karena putus cinta, dan sebagainya. Banyak hal yang kita alami. Ketika kita memiliki pengalaman hidup di dalam penderitaan, tentu kita akan mengerti arti penderitaan, ya. Ketika kita pernah hidup di dalam penderitaan, kita pasti mengerti arti penderitaan. Karena ketika kita menjalani hidup di dalam penderitaan, akan selalu ada ujungnya. Di ujungnya itulah kita mendapat maknanya. Sehingga ketika kita sudah mengerti arti penderitaan, kita juga pasti mengerti penderitaan yang dialami oleh orang lain. Ingat bahwa Tuhan telah memberikan kita lidah, telinga, dan punggung, supaya kita mampu memberi semangat kepada orang yang sedang menderita, supaya kita mampu mendengar akan kehendak Tuhan Allah, supaya kita mampu bertahan, tetap patuh, tetap setia, sehingga beroleh keselamatan. Artinya Tuhan Allah telah memperlengkapi kita. Kalaupun kita harus menghadapi penderitaan, Tuhan sudah mempersiapkan kita. Maka jangan takut, ya. Jangan takut. Yang diperlukan dalam menghadapi penderitaan adalah persekutuan, hubungan yang erat dengan Tuhan. Karena itulah yang akan menjadi kekuatan kita di dalam menghadapi penderitaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada alasan untuk kita memberontak ketika ada penderitaan. Karena setiap penderitaan pasti ada maknanya, ya. Apa makna dari penderitaan yang sedang kita alami? Mari kita pakai telinga kita untuk mendengar kehendak Tuhan, layaknya seorang murid. Sehingga kita mengerti makna dari setiap kejadian yang pernah dan atau sedang kita alami di dalam kehidupan kita saat ini. Maka marilah di Minggu Pasion ini kita diingatkan, gunakan lidah kita untuk berkata-kata membangkitkan semangat bagi yang letih lesu, membangkitkan iman yang sedang rapuh, membangkitkan semangat bagi orang-orang yang hatinya sedang hancur dan tertekan. Mari kita pakai modal yang telah Tuhan berikan ini, lidah seorang murid. Mari pertajam pendengaran kita dengan berdoa setiap pagi, setiap hari, untuk mendengar apa kehendak Tuhan. Ini bukti bahwa kita punya ketaatan kepada Allah. Kita taat kepada Bapa yang penuh kasih. Dan yang terakhir, mari tetap bertahan walau mungkin keadaan penderitaan yang kita alami berat. Bahkan mungkin ada orang yang mengejek kita, menghina kita, mengatakan kita bodoh. Hendaknya kita tidak membalas, karena membalas orang yang berbuat jahat kepada kita justru membuat kita gagal menerima hikmat dari Tuhan. Mari tetap bertahan dan beriman di dalam menghadapi setiap permasalahan dan penderitaan. Andalkan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, sehingga hikmat Tuhan berikan kepada kita. Di akhir setiap penderitaan yang kita alami, kita menjadi semakin kuat, kita menjadi semakin dewasa, dan beroleh keselamatan yang telah Tuhan sediakan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memampukan kita melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur Tuhan.
Engkau telah menyadarkan kami melalui firman-Mu bahwa setiap penderitaan mempunyai makna. Dan melalui penderitaan, dari kesetiaan di dalam persekutuan dengan Engkau Tuhan, itu akan membuat kami menjadi pribadi yang lebih tangguh, lebih kuat dan lebih dewasa di dalam iman. Maka ajar kami Bapa agar tetap mampu setia dan taat kepada Tuhan, meskipun ada banyak penderitaan yang harus kami hadapi. Kepadamu kami berserah Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.